Ya, Shalom. Serahkan kepada hamba. Shalom. Terima kasih Shalom, Pak shalom, Pak. Yahya Kristianto yang sudah memimpin pujian penyembahan. Ya, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sudah menyediakan waktu. Ya, mari kita ikutin. Diusahakan untuk jangan off cam ya, supaya kita bisa berinteraksi lebih enak ya. Dan kami mengucapkan selamat datang ya buat rekan-rekan yang baru bergabung ya. Tadi ada Pak siapa tadi ya? Pak siapa tadi? Pak Andreas yang bergabung tadi. Yo ya Pak Timotius Suyahni ya. Selamat bergabung Pak. Ya Pak Petrus katanya ajak orang juga. Sama Pak Pak Yosep ya. Gak tahu, Pak. sama Pak Riko tadi. Iya. Halo, Pak. Ya Pak Petrus ngajak. Belum masuk, Pak ya? Pak Petrus ngajak siapa tadi? Iya, Pak Eko, Pak. Tapi Oh kok belum Pak. masuk, Pak? Iya belum masuk ya. Oke Pak Pak Yosep. Eko. Saya sama Lelo ya selamat bertemu lagi. Ya nanti coba di WA lagi Pak Petrus. Siapa tahu dia Iya, lagi iya, dia Pak. kelupaan ya. Puji Tuhan Iya, Pak. saya serahkan Iya. kepada Pak Ondarga dan semuanya mohon di silent ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, Ya, shalom, shalom. Shalom, selamat malam. Bisa dengar ya? Bisa dengar? Baik, Pak Ya, Thomas. jelas sekali Pak. Cek. Puji Tuhan. Oke, sip. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dari Efesus pasal yang ke-6. Saya mau ambil bagian yang pertama dari 10 sampai 13. LAI memberi judul perlengkapan rohani. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah menyelesaikan segala sesuatu ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Ini bagian terakhir dari kitab Efesus. Dimulai dengan akhirnya ya. Akhirnya itu setelah kita belajar semua sampai pasal 6 ayat 9, yaitu antara 1 sampai 3, pasal 1 sampai 3 itu yang kita belajar konsepnya sebagai Kristen seperti apa, kemudian praktisnya pasal 4 sampai pasal 6, sudah ngerti semua, sudah paham semua, sudah percaya dan melakukannya. Akhirnya, pasal lainnya, selanjutnya sekarang, gitu kira-kira ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kalau Anda baca pasal 1 sampai pasal 6, misalnya pasal 3, Paulus berdoa supaya kita ini dikuatkan dalam roh, gitu segalanya ya. Tapi akhirnya, kata Paulus, itu semua penting kita mengalami, kita percaya dengan iman. Selanjutnya sekarang bagian kita, ya, jalan, maju. Gitu ya. Mulai ngerjakan semuanya secara berjalan sendiri. Ya, sudah tahu firman Tuhannya, hidup dengan firman. Sekarang begitu, kira-kira bunyinya begitu. Ya, apa? Sekarang pribadi, setiap pribadi, hendaklah kamu
sudah tahu firman, sudah percaya firman, saya percaya sudah mengalami kuasa firman, didoakan ya betapa hebat kuasanya, kita mengalami segalanya. Tapi sekarang akhirnya ini, selanjutnya kita mulai apa? Bahasa saya mengarungi kehidupan, gitu ya. Itu kalau orang-orang, kalau saya nonton film Shaolin dulu, sudah selesai jurusnya semua, sudah lewat. Kalau mau keluar dari gerbang Shaolin itu katanya ada beberapa tahapan ujian untuk ngecek ilmunya. Begitu dia lolos semua keluar, udah boleh pergi mengarungi kehidupan, membawa visi misinya. Ya, itu Buddha yang mengabarkan agama Buddha. Sekarang orang-orang Kristen sudah tahu semua. Selanjutnya sekarang kita harus, bukan kita, kamu ya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini sebenarnya sisi lain kita mau diajar peperangan rohani. Kalau kita lihat konteksnya semua ya. Tahu semua, sekarang saatnya saya memberitahu engkau, setiap pribadi, saatnya perang. Ya, maju, yang beritakan firman Tuhan, jadi saksinya, nyatakan di kerajaan Allah, seperti Yesus katakan, menggusur pemerintahan kuasa-kuasa gelap. Nanti kita akan tahu ada pemerintah dan sebagainya. Kata kamu kuat di dalam Tuhan, itu mau menunjukkan secara batin pribadi kita. Sebelum kekuatan itu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sebelum kita mengenakan senjata Allah, ya, secara pribadi Paulus mau ngomong bahwa lebih penting pribadi kita kuat, bukan masalah persenjataan dulu, ya, kuat. Ini apa ya? Kalau saya pernah nonton film, misalnya film perang Vietnam itu ya, persenjataan orang Amerika itu lebih lengkap, tapi sama Vietcong dia ketakutan. Karena Vietcong itu mode gerilya dan dia bisa bawa tanah, bisa tank lewat, pakai tank, dia bisa cantolin bomnya, meledak, hancur-hancurnya. Jadi sudah di dalam tank pun masih ketakutan dia. Padahal tank, senjatanya lebih canggih, lebih luar biasa. Tapi sama Vietcong di Vietnam itu, tentaranya Vietnam, ketakutan. Enggak, senjata yang luar biasa, yang senjata yang canggih pun tidak banyak berguna karena mental pribadinya takut. Ya, berapa kali kita baca jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu penting. Yang kedua mau tunjukkan bahwa lawan yang di pasal 2 itu dikatakan penguasa kerajaan angkasa, ya, yang menguasai roh-roh durhaka, itu nggak tinggal diam. Begitu kita dilepaskan dari pengaruh dia menjadi anak-anak Allah, ya, itu dia nggak tinggal diam. Ya, dia walaupun sudah dihancurkan kepalanya oleh Yesus, tidak ada kuasanya lagi, tapi dia belum dihukum kekal. Masa jeda ini dia akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk menipu kita. Jadi yang lebih penting itu pribadi kita. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bawahnya, di dalam kekuatan kuasanya. Dijelaskan ya. Kalau dikasih satu kata yang lebih tepat, sebenarnya gini. Berilah dirimu dikuatkan dalam Tuhan. Kekuatan bukan diri kita, ya, tapi dari roh kita. Kalau kita percaya Tuhan, kita mempersilahkan Dia yang berkuasa. Kita baca kuasanya, kalau lihat di Efesus 1 ayat 19 ya. Kuasa itu kata yang sama ketika Yesus mati dan dibangkitkan. Kuasa dosa yang maut, ya, yang Korintus katakan itu musuh terakhir itu maut, tidak bisa menahan kuasa kebangkitan itu. Nah, kuasa yang besar itu ada di dalam Kristus. Dan kalau kita mau melawan si iblis, kita harus berada di dalamnya dan persilahkan kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara, ini penting. Karena musuh kita ini tidak kelihatan bentuknya, musuh kita ini
tidak ada entah bau atau apanya, kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Seperti itu. Kalau kita nggak kuat, konteksnya di sini ya, dalam firman Tuhan 1 sampai pasal 6 ayat 9 ini, jadi itu ngubah muat hidupmu, ya kita nanti bisa-bisa jadi bulan-bulanan iblis. Bulan-bulan bukan dalam arti kita akan jatuh mati, tidak. Karena dia dikalahkan kuasanya. Tapi hidup kita ini tidak pernah menikmati kemenangan demi kemenangan. Jadi pribadi hamba Tuhan, saya mau pesankan setiap kita harus, kekuatan kita bukan diri kita. Bukan kita belajar teologi sampai S3, dokter, itu baik, itu penting. Tapi itu bukan andalan kita. Iblis nggak pernah takut sama S1, S2, S3. Ya, dan menipu kita. Kekuatan kita nggak perlu belajar bela diri. Kayak nggak kelihatan. Kekuatan kita hanya satu, di dalam dia. Jadi apalagi saudara yang pelayanan di tempat-tempat daerah-daerah yang mungkin agak sulit itu ya, perlu itu. Kalau Anda lihat cerita Paulus, banyak gitu ya yang bisa sampaikan di 2 Korintus pasal 4, ketika ditindas, dia nggak sendirian dan sebagainya begitu. Itu kekuatan-kekuatan yang tidak pernah takut atas apapun juga. Kekuatan-kekuatan untuk berani hidup benar, tidak benaran. Kekuatan-kekuatan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, mungkin anak-anak muda berani hidup tetap benar, jujur, kudus, tengah-tengah yang tidak kudus. Tetap mempertahankan iman ketika ada bahkan aniaya sekalipun. Itu perlu kekuatan dari Tuhan. Ya si begal atau rampok itu kalau mau merampok orang ya perlu kekuatan betul. Destruktif, itu kekuatan manusia. Kekuatan manusia dalam Tuhan nggak begitu. Kayak Paulus loh, dilempari batu, dirajam, diusir, apapun saja nggak pernah menyerah. Itu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan tetap menjadi pelaku firman, itu kekuatan. Di tengah-tengah orang lain nikmati duniawi dan sebagainya, Anda tetap bertahan dalam kebenaran dan iman yang benar. Itu kekuatan. Ya. Timotius Anda tahu juga alami aniaya. Kekuatan. Tetap bukan hanya mempertahankan iman, tapi mau tetap jadi saksinya. Ini penting sekali supaya Anda sebelum perang rohani, Anda tahu betapa kuat kuasanya Tuhan dalam hidupmu. Kalau enggak, kita enggak berani bakal perang sama iblis, atau sebaliknya kita dengan ketidaktahuan kita berani perang. Nah, itu lebih konyol lagi. Ya, hari-hari ini saya bergumul betul dengan kuasa Tuhan. Saya berdoa banyak hal, tapi belum terjadi sungguh-sungguh, tapi saya terus menguatkan iman saya. Ya. Seperti Yusuf, dicobain isi Potifar, ngerti, bertahan. Aku tetap jaga hidup kudus. Itu kekuatan kuasa Tuhan. Ya, dianiaya, ditindas, dikucilkan, dimusuhi. Justru karena iman kita seperti itu, kita belajar punya, bukan sekedar punya, kita ada dalam kuasa Tuhan yang makin menguatkan kita. Ini poin yang penting. Paulus tidak menunjukkan hebatnya senjata rohani, ya, tapi dia ngurusi pribadi dulu. Karena dia tahu perlengkapan senjata rohani seperti apapun juga tidak banyak berguna kalau orangnya takut. Tidak ada gunanya. Ya, saudara orangnya biasa kayak Paulus katakan, aku tidak bisa ngomong lagi dengan kau karena kau Kristen duniawi. Kalau masih nikmati duniawi, di tengah-tengah orang lain yang senang duniawi, Anda tidak berani memberikan iman, ya tidak banyak berguna. Ya, Anda tahu banyak ceritanya, ya kita bagaimana orang-orang menangkan imannya. Stefanus dirajam, dibunuh pun dia tetap nggak berkeluh kesah, tidak minta tolong, tapi dia tahu Tuhan menyertai dia. Suruh langit terbuka, Yesus berdiri di depan dia. Nah, itu kekuatan kuasa Tuhan. Itu nantinya yang membuat iblis gentar dulu.
Orang seperti itu diberi perlengkapan senjata Allah, wow, luar biasa, maksimal. Tapi kalau kita ini tidak biasa, apa ya, bahasa saya begini mungkin. Hari-hari ini tidak banyak saya melihat orang-orang, terutama hamba Tuhan, mengandalkan kuasa dia. Walaupun kita sering doa puasa misalnya ya. Akhir zaman Paulus katakan kepada Timotius, orang akhir zaman itu salah satu cirinya dia percaya Tuhan, beribadah terus, tapi mengingkari kuasanya, kekuatan ibadah. Banyak orang andalannya mungkin uang, yang lain strategi macam-macam, tapi bukan apa ya? Ya roh kita saya percaya tahu lah. Andalanmu apa hari ini? Untuk penggembalaanmu, untuk berjuang memenangkan jiwa-jiwa apa? Dan kuasa Tuhan, firman yang berkuasa, atau kita pakai strategi-strategi manusia biasa. Ya, saya mau buka hati jujur hari ini sebelum kita masuk di bawahnya. Ya, kuasanya itu maut pun sudah dipatahkan. Itu sama kata kuasa itu. Kekuatan kuasa itu seperti di Efesus 1, 19 dan 20 itu. Kuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati atau maut. Betapa hebat kuasanya katanya. Sekali kita mengalami kekuatan kuasa seperti itu, saya rasa kita tidak ada lagi yang bisa menakut-nakuti kita. Termasuk godaan-godaan dunia. Ya, saya mengalami banyak hal, perjuangan mempertahankan iman yang benar, tangan yang nggak benar. Banyak perkara lah membuat kita ini apa ya, mau meninggalkan itu. Nanti kalau saya ceritakan ya pengalaman jatuh rohani itu ternyata berat, dan kita iblis menipunya itu buat kita bergeser nanti. Tapi saudara, sebagai pemimpin, leader, gembala, latih dirimu, andalanmu itu kuasa Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa kalau tidak dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Oleh kuasa firman-Nya dan sebagainya. Tugas-tugas Efesus 4 ayat 11 sampai 16 itu akan terjadi. Itu karena kita sadar itu karena kekuatan Tuhan. Saya percaya kalau gereja hari ini dengan kuasanya, ya mungkin orang banyak datang, atau sedikit banyak. Tapi mereka semua dengan krisis ekonomi seperti ini, kesulitan, andalannya harapannya kepada Tuhan makin menipis. Saya berharap dimulai dengan para pemimpin dulu. Kuatkan dirimu, kuatkan kita dalam kekuatan kuasanya di dalam Tuhan. Jadi kita tahu di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan apa. Ya, sama bicara itu dulu. Yang kedua, berikutnya, kalau kita pribadi sudah dibenahin, ya, sudah yakin ngerti kita ini hamba Tuhan, kita menjadi alat Tuhan, kita dipakai Tuhan, yang Maha Kuasa itu pakai kita, seperti di Roma ya. Kalau kita nggak mau menyerahkan hidup tubuh kita itu dipakai senjata kebenaran, mau nggak mau kita dipakai senjata kesaliman atau dosa. 11. Kalau sudah clear kita ngerti ini, ayat 11 berguna sekali. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menarik, sekali kita salah mengerti. Kata bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, bertahan. Kita nyerangnya nanti dengan firman juga, tapi ini yang penting bertahan dulu. Dan tipu muslihat iblis. Saya berdoa, saya belajar, saya banyak hal lihat-lihat komentar dan sebagainya. Saya terbuka begini. Kalau kita sudah kuat ya, ini ada beberapa penafsiran itu senjatanya itu, konteksnya Paulus waktu itu ya, itu perlengkapan senjata Allah itu seperti prajurit berjalan, bukannya naik. Ya, itu perisainya aja gedenya seukuran manusia. Jadi persenjataan berat sekali. Untuk itu orang yang kuat dulu baru pakai itu.
Jadi dia bertahan di kedudukan rapat itu ya, perisai iman dan sebagainya itu, ketopong sampai kasut itu untuk menahan kekuatan musuh, untuk menahan musuhnya nyerang kita, baik dengan panah api dan sebagainya. Bertahan. Kalau nggak kuat nggak bisa. Nah, tipe muslihatnya dia itu ingin menggusur kita keluar dari hal yang berat ini. Biar kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jadi kemenangan kita itu ada di dalam kekuatan kuasanya. Tapi dia menipu setiap kita ini supaya kita ini pelan-pelan beralih andalannya bukan Tuhan lagi. Karena begitu. Teman bebek ya, hari ini pelayanan kita masih Tuhan atau bukan. Nah, kesulitanmu Anda atasi dengan apa? Kuasa Tuhan tolong, atau Anda cek jalan keluar sendiri itu. Jadi Pak Judi ini mau ditipu iblis sampai dia noleh atau ninggalkan ininya, pertahanannya ini. Mulai tidak hidup benar lagi, mulai kompromi dengan dunia dan sebagainya. Kita lihat tipuannya, tadi saya cerita Yusuf. Ya, Yusuf di rumah Potifar. Dicobain seperti itu. Untuk dia meninggalkan percaya kalau Tuhan tetap melihat dia, menjaga dia. Yusuf Potifar bilang, bagaimana aku bisa berdosa kepada Allahku? Dia mau digusur keluar dari penjagaan, pelindungan, maraton yang selalu menjaga dia, mau dipinggirkan. Cerita Ayub sama cerita Ayub. Ya, beberapa akhirnya agak goncang. Iblis membuat seperti itu luar biasa, sampai isinya nggak kuat lagi berkeluh kesah. Mau dicoba termasuk istrinya segala, apa nggak mau menyangkal Tuhan saja lebih baik. Jadi pertempurannya itu membuat kita ini supaya tidak punya iman lagi. Ya, karena dia disebut tipu muslihatnya. Supaya kita keluar tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah lagi. Kalau saya coba dalam perjanjian baru ya, saya bersyukur Yesus pertama kali pelayanan itu dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai iblis. Itu buat saya bersyukur sekali. Alkitab dibuka dengan ditunjukkan bahwa setiap orang mau pelayanan ada musuh. Untuk mancing musuh itu keluar yang dipertaruhkan anak Allah sendiri. Ketika kita ini seringkali berpikir kita ada Yesus dalam hidup kita, aman, nggak ada cobaan. Justru tidak. Ada Yesus Kristus, nanti ada Antikristus muncul. Paham ya? Yesus sepertinya bawa pada guru biar kita sendirian gitu ya. Supaya apa? Iblisnya muncul. Itu pembelajarannya bukan buat Yesus toh, tapi buat setiap kita, pengikutnya atau tubuhnya. Yesus saja digangguin, digodain supaya tidak tetap match dengan panggilannya. Itu supaya kita tahu rahasia tipuan iblis seperti apa. Iblis tahu dia anak Allah, berapa kali orang kerasukan setan, lihat Yesus lewat, Yesus engkau anak Allah, belum waktunya, kau mau apa dengan aku? Tahu harusnya. Tapi dia nyoba Yesus, akhirnya jadi manusia, dia Tuhan jadi manusia. Kalau engkau anak Allah, pertama ya, Lukas juga sama ini, yang 2-3 bisa berganti-ganti. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Ingat ya, cobaannya mau digoncang. Sekarang kau manusia loh Yesus, bukan anak Allah. Kalau kau anak Allah, coba, ayo. Ketika lapar-laparnya, suruh membuat mujizat, mungkin iblis bawa batu-batu gitu mungkin ya, gede-gede, suruh ngubah roti. Itu kebutuhan jasmani mendesak.
Nah, nanti lawannya nanti berikutnya lihat. Yesus jawabnya dengan firman Tuhan. Manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ngerti tak? Oh, begitu. Kekuatan Allah itu firman Tuhan. Tidak hanya kekuatan makan nasi, makan ubi, makan kentang. Tapi firman Tuhan lebih penting untuk mengalahkan iblis. Dia nunda kuasanya. Buka, dia tunda. Tapi untuk ngajar kita. Iblis selalu yang mencoba hal kesempatan duniawi. Karena ini cocok dengan daging kita. Dengan keinginan mata, keinginan daging, cocok kan. Saya rasa orang bilang tata, wanita, harta, ya, tahta dan sebagainya. Udahlah. Itu sesuatu yang naluri alamiah seperti itu. Yang bisa membuat kalahkan banyak firman Tuhan. Udah kok buat kebutuhannya jiwa ya. Pengen iblis bilang suruh mbah dulu, ya, sembah aku dunia aku berikan semua. Jiwa kita mau memiliki seluruh dunia, tapi Yesus katakan saat ini kita mau binasa. Matius 16. Kata Yesus bilang sembah Tuhan. Serangannya dengan firman Tuhan. Yesus kok kan Allah, dunia pilih semua. Tapi sudah dalam kekuasaanku, ku berikan kepadamu deh. Sembah aku, terus enggak nyembahnya kepada Allah. Yang ketiga, artinya rohani. Pelayananmu didorong terus sampai ke puncak, sudah jatuhkan diri mencoba itu. Ya, nanti kita bahas suatu saat kita bahas itu, kita perdebaran itu. Tapi ini saya bersyukur. Yang kedua apa? Yesus itu dikatakan dia mendatangkan kerajaan Allah, dan kerajaan surga dengan apa? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Gitu. Jadi dosa dan iblis itu bentuknya membuat orang sakit, orang menderita, dan sebagainya. Ini kuasa real menolong banyak orang. Jadi Anda sakit, nggak punya BPJS, nggak punya duit, Yesus bisa menyembuhkan. Bangun iman nanti. Semua itu orang sakit, orang miskin, dan sebagainya itu ingin iman kita digusur keluar. Nah, kalau orang percaya, toh, hamba Tuhan apalagi, hidupmu sulit kan, hidupmu sakit-sakitan kan, nah itu hati-hati. Saya ingat Mazmur 73 ya, orang yang nggak pelayanan mungkin, hanya kesakitan biasa, hidupnya kok lebih baik, ya, nggak pernah sakit, berkatnya makin melimpah, kan begitu godaannya selalu. Mazmur 73 itu ya, saya ingat terus ya, Mazmur Asap. Tapi kita yang pelayanan, kita berkatnya makin, itu mau pelan-pelan digusur. Karena Tuhan bilang jangan menyembah dua Tuhan. Ya. Jangan menyembah dua Tuhan, Allah atau Mammon. Bentuknya, tipuannya dia bentuknya Mammon. Semua orang di dunia perlu Mammon. Perlu Mammon. Gampangnya uang, nggak perlu uang. Semua perlu Mammon. Tapi kalau kau cinta Mammon, cinta uang, kata tenaga kejahatan, cintamu terhadap Tuhan, Allah, dan manusia sesamamu hilang. Tergantung cinta terhadap Mammon. Banyak tipuannya. Banyak mengenakan, perlu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah.
Semuanya, saudara. Dari ketopong kepala sampai beritakan Injil kasut. Tipuannya itu bukan sederhana, tapi menggeser itu loh iman kita, pandangan kita. Tidak ada hal-hal yang seolah kebutuhan kita, pada itu keinginan. Dan Tuhan dia akan memelihara hidup kita seperti burung di udara. Janjinya ada. Tapi dia pelan-pelan mau gusur. Ya, saudara. Tipuan berikutnya kita lihat, saya ingat cerita di 2 Korintus pasal 10. Ya. Bagaimana iblis itu, musuh itu menipu bukan di luar. Ya. Seperti semampu itu di Matius 16, ketika ceritakan aku ini sebentar lagi mau ditangkap, ya, disesah, disalibkan, dibunuh. Pada hari ketiga akan bangkit. Terus jangan. Engkau Mesias, engkau punya kuasa. Kenapa menyerah seperti itu? Kita lihat ya. Nyala iblis. Karena engkau memikirkan apa yang bukan dipikirkan Allah. Jadi Petrus ini sudah dipercaya Yesus, sudah jadi rasulnya, hamba Tuhan, tapi pikirannya masih dikuasai oleh iblis. Ini yang bahaya. Tipuan dia itu bukan musuh yang kelihatan di luar, tapi dia nyusup di jiwa, di pikiran kita. Itu makanya kalau apalagi hamba Tuhan ya, kita belajar sampai STH dan sebagainya, firman-firman itu hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak bisa memperbarui akal budi kita. Dari Roma 12 ayat 2 itu. Sehingga kita walaupun pelayanan masih duniawi. Kita tidak bisa melakukan kehendak Allah yang baik, makin berkenan dan sempurna. Firman itu berkuasa mengubah, memperbarui akal budimu, supaya nanti tingkah laku kita berubah. Nah, Paulus ketemu di 2 Korintus pasal 10. Iblis itu membentuk seperti benteng-benteng atau buku-buku di pikiran kita. Kuasa ada kekuasaan. Kuasa Allah. Untuk apa? Merobohkan benteng-benteng, kubu-kubu yang dibuat oleh iblis untuk menentang pengenalan akhlak. Saudara cek ya, saja ada saudara kita Paulus ya, yang hari ini orang Allahmu bertumbuh bertambah, atau itu terus kita belajar sampai desain dan sebagainya, tapi tidak bisa menerapkan dalam pelayanan ini. Kesulitan persoalan bertubi-tubi, tapi kita tidak tahu jalan keluarnya, kita hanya berdoa menyerah. Padahal kita belajar banyak. Sekali-sekali kita putar manggil kepala kita. Segala benteng-benteng kubu-kubu dibangun oleh iblis dalam pikiranku, yang membuat aku ini stuck, berhenti, tidak bisa maju lagi mengenal Allah. Aku robohkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Itu dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita memberitakan misi kepada orang lain juga sama. Ya, siasat manusia itu membentuk kubu yang buat kita ini penginjilan tidak bisa pernah masuk. Jadi ada selain memberitakan firman Tuhannya, misinya, Yesus Juru Selamat, Tuhan dan Raja, Anda berdoa merobohkan kubu dibangun oleh agama-agama palsu ini. Itu lebih penting. Ya, jadi ada doa-doa itu ada arahnya untuk pertobatan jiwa jadi menang. Karena ada siasat-siasat seperti itu. Nanti saya masuk bawahnya ya, kalau ada pemerintah, penguasa penghulu deh. Ya. Kenapa seperti buahnya?
pemerintah aniaya migas itu untuk setia sampai habis. Ya, itu menipu kita untuk dari kita mungkin pengetahuan kita mungkin dari kelompoknya karena perjuangan kita, kata perjuangan penting ya, sejak Anda lahir baru, apalagi di hadapan Tuhan, hidup adalah perjuangan itu penting. Jadi Anda bisa memberitahu pada jemaat, nggak ngejar berkah, nggak santai-santai nikmati berkah. Iya, itu semua Anda bisa nikmati. Tapi perjuangannya jangan lupa, iblis senang. Perjuangan untuk apa? Untuk maju dalam kuasa Tuhan. Ya. Nah, kalau Anda mau berjuang dalam kuasa Tuhan, baru Anda ngerti ada hal-hal yang melawan Anda. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia, begitu ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat. Saudara dulu ya. Ini tipuan dia yang berikutnya itu, Anda tahu lawan kita itu bukan sesama. Ya, iblis. Bentuknya ini kok saya bilang kok seperti teritorial. Anda lihat di pasal 2 Yesus, dia penguasa tunggalnya Lucifer. Penguasa gelap, ya, penguasa. Lalu dia punya pemerintah. Ya, nanti saya mau cerita sedikit ya. Kalau saya percaya ini teritorial. Lalu ada penguasa-penguasa bawahnya. Lalu ada penghulu-penghulu bawahnya. Macam-macam ya, sebentar ya kalau itu. Kalau macet-macet ya, saya dari saya akan di saluran dulu. Di saluran. Ya, senyum dulu sebentar. Ya, Kenapa Pak Thomas? ya lagi ini perbaikan saluran, Pak. Bentar, Pak. Pak Thomas kurang ngopi. Iya, juga macet-macet loh. Ya. Nanti kalau sudah di surga Sama tidak semua macet-macet. berarti. Kalau selama masih di dunia ini masih ada peperangan. Makanya Pak Hon, Ini juga macet-macet dulu. Yang puasa Pak ini. Sekarang bahas peperangan rohani ya. Yang gemuk-gemuk ini harus puasa. semua gemuk pada berarti semua puasa. Pak Riko masuk itu nggak bisa Pak Thomas. Nggak bisa masuk, Pak. Iya Pak, itu Pak. Chat Oh, di chat ya. grup Dayen. Mantap Ngomong Pak Yosef ini. Cangkir besar aku, cangkir kecil aja lah Pak Yosef. Oh, jumbo. Mana snack, biasanya ada snack. Ya mungkin apa sinyalnya di tempat Pak Riko yang agak sulit ya.
Oh, sempat Pak Yosef tuh sinyalnya kuat, banyak senaknya. Makanya saya Betul, buat memang juga ada duduk kecil-kecil sama angin mau hujan sih. Sama Pak. makanya Ada saya buat petir. ini di ruangan tamu ya, Jangan terlalu dekat. serius, Pak Pur. biar dekat wifi. Kalau di gereja agak jauh dengan wifi. Wah, ngopi Udah bayar Pak Pak ya? Yosep. Nggak bisa Iya, tidur nanti. kankernya besar, senaknya baik. Pak Yunias, tunjukkan wajah ya, jangan di balik layar terus. Masih muda, ya kita sebentar lagi akan dapat undangan pernikahannya Pak Yunias. Kita doakan. Haleluya Pak Yunias. Haleluya. Pak Yohanes sama udah siap. Pak Yohanes sama udah siap-siap itu mau tumpang tangan. Kalau pelayan Injil kan biasanya yang tumpang tangan ketua Tunjukkan wilayah. pesonamu, Pak Yunias. Tunjukkan pesonamu. Ya, ini Pak Riko. Ini Salam Pak Riko, perang ini, tetap Pak. semangat. Iya, iya Pak. Oke, biar bisa masuk lagi dia akhirnya. Ya, Pak. Memang harus dengan doa dan puasa Pak, ini ada peperangan rohani. Pak Eko kesulitan Pak Thomas mau masuk. Waduh. Enggak, katanya belum punya aplikasi Zoom sih tadi. Oh, Iko apa toh Pak Petrus? Pak Eko mana? Gini loh Pak, nanti toh Sidoarjo masuk itu Pak. Sidoarjo masuk ngiri. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Ondarka. Di mute semua. Ini belum bisa ganti ya. Oh, belum. Oh, tadi berarti ini ya Pak. Saya nggak bisa keluar soalnya. Bagaimana ya? Udah Pak, udah jelas Pak. Sekarang jelas nggak sekarang? Ya mau ganti seluler nggak bisa ya? Udah jelas Pak, udah jelas. Waduh, berkat doa puasa. Kembali ya. Jadi tipuan berikutnya itu yang itu kita ini apa ya, menganggap sesama itu musuh. Ya, kita tersinggung sama orang, sama istri, sama jemaat. Itu keliru. Kalau kita tersinggung sama orang, kita tidak bisa menggunakan kuasa Tuhan. Ya, tidak bisa. Jadi kita harus tahu bahwa dia bisa memakai dari pemerintahan satu negara atau kerajaan sampai ke pribadi orang. Contohnya Anda lihat di Daniel 10 itu nggak salah ya. Ketika Daniel berdoa, Gabriel membawa jawaban doanya, di stop, dicegat oleh penguasa kerajaan angkasanya. Itu saya pemerintah kerajaan Persia. Lalu Mikael datang. Dia berperang sama penguasa pemerintah itu, ya Persia itu, tingkat topnya. Dia bisa pakai negara-negara komunis lah yang buat menganiaya jemaat. Itu kita nggak boleh marah sama pemerintahnya. Kita tahu ada di balik itu. Jadi kita peperang rohaninya kuat, kuatkan iman kita, kemudian kita berdoa. Ya kalau bahasanya di konteksnya Daniel itu kita berdoanya mendukung malaikat yang perang dengan pemerintah di udaranya, ya mungkin Indonesia konteksnya itu. Ya. Lalu ada penguasa-penguasa itu mungkin tingkatnya provinsi. Ada provinsi tertentu yang tertutup, ada provinsi tertentu yang terbuka, ada daerah tertentu yang memang penuh perjudian gitu. Itu kelihatan teritorialnya apa, orang kuatnya siapa. Kalau penghulu mungkin lebih kecil skopnya, kabupaten gitu ya.
kecil-kecil atau kecamatan sudah tinggal di mana, banyak apa, kelihatan apa, orang-orang sedang apa, ya, banyak orang mabuk, mungkin ada roh tetelonya, daerah tertentu ini memang roh-roh yang membuat orang itu mabuk, mengganggu masyarakat yang lain, Anda bisa berdoa di situ. Lalu ada roh jadi udara yang mengganggu person, gitu ya. Yang paling gampang orang kerasukan, gitu ya, atau yang lain-lain mungkin terganggu emosi. Pokoknya dia nipu kita sampai kita nih lihatnya musuh kita itu sesama kita. Ini penting sekali, ya. Jadi yang pertama kuat dan kuasanya itu Anda tahu dipimpin Tuhan sampai harusnya ngerti Anda penginjilan berat itu rohnya, spiritnya. Pokoknya hidup itu adalah perjuangan, peperangan. Beritahu jemaat. Ya. Ya termasuk mungkin apa usaha-usaha sudah bekerja keras ya. Seperti ada izin Tuhan, ada yang tidak itu ya. Saya cek baik-baik aja. Asal imanmu nggak gugur gitu ya. Hidupnya makin sulit, tapi sudah tetap terus berharap itu benar. Tunggu waktunya nanti akan menang. Nah, harapan seperti itu yang dikuatkan, saudara. Jadi yang ayat 13 ini sebenarnya, ayat 12 ini ada hierarkinya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi makanya kalau orang-orang tertentu Anda berdoa sendiri kurang kuat, ya doa korporat dengan jemaat, ya. Jadi dengan doa sama-sama. Tapi sehati sepakat, ya, sepakat tahu ini roh apa yang menghambat apa. Satu intan dulu ya, jemaat kenapa nggak maju dulu apa ini? Kalau ada satu kecamatan atau kabupaten beberapa gereja merasa hal yang sama, iya ya, jemaat itu nggak ngerti firman Tuhan ya. Anda kompak berdoa kalau kumpul-kumpul itu. Yang kedua, kalau sudah mulai maju, jemaatnya sudah mulai jadi saksi, kenapa ya kok susah untuk jadi saksi untuk udah PI berapa orang kok nggak bisa menang-menang? Nah, itu kan siasat yang membentengi orang kenal Kristus. Jadi saudara nggak harus doanya itu terus kumpul, itu terus garda lah dengan Tuhan, itu terus jangan. Pemimpin harus jeli. Karena setiap saat kita ini secara pribadi minta Tuhan kuatkan terus-menerus, di dalam kuatkan kekuatan kuasanya. Jadi hidup kita itu perjuangan, tapi komandan kita yang nyuruh sehingga dia memberi support kepada Allah dan kekuatan kuasanya. Kalau kita nggak ngerti peperangan seperti ini, perjuangan seperti ini, hidup kita tidak akan pernah mengalami kemenangan demi kemenangan. Sepertinya menang, tapi buahnya nggak ada. Mungkin jemaatnya banyak, tapi semuanya hanya seremonial. Tidak mengakui kekuatan kuasanya. Sehingga, ya kayak Korintus bilang, Paulus di Korintus, Kristen tapi duniawi semua. Aku tidak bisa ngomong sama hal-hal ke kamu, hal-hal yang rohani lagi. Karena kamu Kristen duniawi. Ayo, para gembala, para hamba Tuhan, cek jemaatmu. Jadi ada pertemuan garda lah, JDS lah, dicek secara roh apa yang muncul. Tentunya para gembala ngerti dulu domba-dombanya seperti apa. Firman-firman yang Anda sampaikan tiap minggu itu, ya sebenarnya Anda berdoa kuat, puasa itu, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Khotbah yang terbaik, sertai kuasa doa, mendobrak orang yang datang itu, apa ya, kalau pernah penabur ya, yang hatinya masih keras, kecapean, itu dihancurkan sebenarnya bisa masuk. Benihnya bisa masuk. Kalau masih ada semak duri, ada batu-batu, dihancurkan dulu. Benihnya bisa tumbuh. Jadi peran gembala itu, apa ya, Anda itu komandan teritorial di jemaatmu ya, wakil kerajaan surga yang ada di jemaatmu. Pak Thomas, oke ya suaranya ya? Oke. Ya, ada teman tadi yang siapa tadi bilang terganggu. Ya. Pokoknya kuasa itu, kuasa kekuatan dalam hidup kita, membangun iman kita, plus kita menggunakan seluruh senjata Allah, kita akan semakin bisa melihat meneropong tipuannya dia ada di mana.
Jadi lebih gampang dan semua kalau Anda tersinggungnya sama sesama hamba Tuhan, sama jemaat, pokoknya dari dan daging manusia, itu artinya kita masuk dalam perangkapnya. Yang dikoreksi siapa? Diri saya. Ya. Yang kedua ada menolongi orang-orang yang konflik dipakai puasa gelap saya sengaja nggak sengaja. Kita intervensi dulu, kita benahi dulu, baru orang yang konflik dengan kita. Sehingga dayanya yang kasihlah musuhmu berlaku. Kalau Anda konflik sama manusia, tidak bisa mengasihi musuh. Ayat itu tidak pernah berlaku. Oke ya, nanti lanjut diskusinya mungkin kita bisa lebih jelas. Sebab itu, nah tadi kenakanlah, sekarang ambillah. Tadi Tuhan siapkan, sekarang ambil. Ayat 13-nya ya, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dibeberkan di depan, sekarang Anda, ini pilihan ya. Anda sudah tahu peperangan dahsyat begitu, inisiatifmu apa? Tuhan mau lihat. Ambil itu. Kalau Anda tahu musuhmu seperti itu, tidak kelihatan. Tapi dia melihat kita, tahu kelemahan kita. Ambil, Tuhan mau lihat ambil atau tidak. Nah, banyak orang ngerti perlengkapan senjata diberikan, tapi sedikit yang mengambil. Karena kita nggak tahu segenting apa, sejahat apa musuh kita sesungguhnya. Bukan manusia sih. Bukan para begal, bukan. Itu kan kena rohnya aja. Ya. Jadi doa-doa kita akan lebih bertambah besar. Ambillah, itu inisiatif ya. Kalau mau ambil. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini semua kata kerja itu terus menerus ya. Tadi kuat dalam Tuhan, kekuatan kuasanya itu terus menerus. Karena pertempurannya terus menerus. Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat itu iblis setiap hari itu yang jahat buat dia. Karena dia mau terus mati-matian habis-habisan untuk membuat kita ini, kalau Anda lihat 1 Yohanes 2 itu ya, antikris. Yang sungguh-sungguh pun ditipu pelan-pelan supaya dia nggak sungguh-sungguh lagi. Jadi pertempurannya itu segala segmen. Ada yang nggak sungguh-sungguh, ditarik keluar. Yang sungguh-sungguh, diberi nggak sungguh-sungguh. Setiap segmen dari orang yang rohani seperti Anda atau jemaat biasa, itu semua pertempurannya terus-menerus. Sedangkan kita para gembala ini, tugas kita selain dirimu, diri saya, pribadi, keluargamu, dan jemaat. Tidak kita mengcover. Sekali kita mengcover keliru. Kita tidak hanya mengcover, tapi melatih mereka bisa berperang dengan kuasa Tuhan. Mereka bisa dan niat mau mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu dengan seluruh. Karena pertempuran yang jadi itu setiap saat. Dan tetap berdiri. Itu kalau Anda kayak orang tinju itu, tinju atau MMA itu yang pemenang kan berdiri dah. Yang geletak ya kalah jatuh. Pokoknya yang berdiri yang menang. Jadi pertempuran itu harus memberi firman, pasti kita menang. Seperti Anda tahu di Efesus 1 sampai penguasa sudah dikalahkan. Roh durhaka sudah dikalahkan, harusnya begitu. Kita sudah dibebaskan keluar dari kuasa gelap ke terang. Rasakan alami itu. Nikmati dan bergerak di dalamnya. Pertempuran dahsyat, oke lah, sampai ada akan menang. Anda tahu Triwira Daud ya? Daud punya 3 perwira yang inti. Ya. Ada 1 orang lawan 800 orang musuh. 1 lawan 800. Sampai pedangnya melekat, dia kalahkan semua musuhnya, habis tergeletak semua. Dia tetap berdiri. Capek, mungkin capek. Babak belut, mungkin babak belut. Tapi dia pemenang. 1 lawan 800.
Tuhan itu mau melatih kita itu selain punya korporat tubuh Kristus, kita juga per pribadi. Saya sering guyon ya, seringkali kita ini ngajarnya sebagian saja. Banyak orang Kristen itu imannya iman rombongan. Ya, kalau doa bersama, wah galak-galak rasanya. Aku hancurkan kok iblis dan sebagainya. Tapi begitu keluar dari doa sendirian, nah, padahal ujian itu masing-masing orang di hadapan Tuhan. Kena hujan, kena banjir, kena badai, berdiri tegak nggak orangnya? Ada waktunya orang-orang itu ujiannya pribadi per pribadi. Kalau saat saling menguatkan, iya. Anda baca Efesus ya, itu saling menguatkan, ada gembala. Tapi yang perintah nih, ayat 10 ke bawah, itu per pribadi dulu. Karena Tuhan tahu iblis itu ngincarnya pribadi. Anda tahu di Petrus itu ya. Dia seperti singa yang berkeliling, lalu mencari yang lemah, yang akan dia terkam, dia makan. Yang kuat, dia minggir. Oh, ini kuat, itu kuat, ini kuat. Nah, ini lemah ini. Per pribadi dia nyerangnya. Nah, makanya harusnya kita lindungi yang kecil ini, yang lemah ini, dikuatkan, sadarkan, hidup itu peperangan, hidup itu perjuangan. Jangan takut, ya, latih mentalmu, hadapi musuhmu yang enggak kelihatan ini, tapi ciri-cirinya bisa kau lihat. Kau mulai benci, tersinggung sama orang, itu musuhmu mulai berhasil menipu kita. Kita mulai duniawi, itu musuhmu berhasil menipu kita. Dan sebagainya. Tetap berdiri itu jaminannya. Kalau kita benar mengenakan, kita minta Tuhan menguatkan kita dengan kuat kuasanya, kita melalui kuasa Tuhan, ya, alami dulu, kita bisa menang dosa-dosa, dosa pikiran kotor lah, dosa perzinahan lah, dunia, dan kita menang dulu, kita bisa melatih orang lain. Ya, kita beri tegak, kita bisa melatih keluarga dan jemaat. Tidak sekedar di cover, kita nggak bisa cover. Dia pulang dari gereja, sudah kita mau bagaimana? Cover doa ya, tapi yang lebih penting ada Tuhan, jadikan mereka itu kuat di dalam kuasa Tuhan, kekuatan kuasanya. Masing-masing pribadi, sehingga mereka bisa saling menguatkan di luar sana. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini bagus ini. Seringkali kita itu tidak pernah menuntaskan kerjaan kita. Ya. Tuntaskan. Anda sebelum Tuhan suruh pindah dari daerahmu, tuntaskan kerjaanmu. Jemaat kurang-kurang habis, cari jiwa lagi. Pokoknya selama Anda di situ, kuasa Allah menyertai kau. Sebelum Tuhan suruh pindah, jangan pindah. Ya. Berdoa, makan kuasa-kuasa gelap di sekitar kita. Ya, kelilingnya ngerti apa yang didoakan. Ya, mulai bergerak, minta kuasa Tuhan menyertai kau. Ya, kerja saja, nyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kerjakan itu kembali. Biar masyarakat sekitarnya melihat kuasa yang nyata. Ya, mengusir setan, nyembuhkan orang sakit. Ya, justru kerjakan itu, kerjakan dengan begitu. Misinya bukan cerita dulu, bukan dialog, bukan apologet, tapi ada kerjakan kuasa ini lebih penting. Yesus sambil mengajar, dia menunjukkan kuasanya. Kerajaan Allah sudah dekat. Aku ini jenderalnya, Anda ini perwiranya. Sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Kalau mereka mengalami seperti itu, mereka akan lihat. Ini Tuhan ada di sini. Selesaikan tuntas, baru kita suruh pindah-pindah. Jadi orang menggantikan Anda pun sudah tinggal melanjutkan. Kita belajar estafet. Kita lari putaran pertama, selesaikan sampai finish. Nanti pengganti kita, entah anakmu, entah pengerja lain, menggantikan, kita beri warisan yang baik. Dia bisa meneruskan. Bukan meninggalkan persoalan. Mungkin gedung gereja ada, tapi cepat nggak ada. Siapkan dulu. Itu Anda mewariskan iman yang benar, itu mulai pulih kembali, jemaat mulai ada, 1, 2, 3, bertambah-tambah. Itu tidak sekedar mewariskan yang anak kita atau jemaat atau pengerja yang lain yang baru melihat, oh pertempurannya seperti ini loh caranya.
tidak hanya khotbah, tapi ada perjuangan, ada pertempuran yang dahsyat. Saudara dan saya pemenangnya. Anda bisa lihat di kitab Wahyu. Akhir zaman itu iblis dipersilakan oleh Yesus sepertinya begitu ya, untuk menyelesaikan rencana Allah. Anda materai dibuka, dia kerja apa, ya. Ada kuda apa itu. Sebenarnya iblis itu bekerja tetap di bawah kontrolnya Kristus. Ya saudara, mungkin gini, yang Anda mungkin coba bisa bertanya ya. Jadi lebih baik kita itu sedikit mengulang, saya nggak tahu pas di mana, Anda pasti nggak ingat, coba ditanya tadi nyambungnya bagaimana Pak? Mungkin begitu ya. Mungkin saya break dulu ya, saya serahkan Pak Thomas untuk dipandu. Anda yang tadi terpotong-potong coba boleh ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, walaupun tadi agak ada gangguan, tapi hampir keseluruhan ya cukup baik lah. Ya baik. Ya, saya memberi waktu buat teman-teman yang ingin bertanya, khusus dari Efesus pasal 6 Silakan ayat para gembala. 10 sampai 13 ya. 10 sampai 13 ya. Ya. Silakan. Ya, Pak Yeremia yang pertama, yang kedua siapa? Mungkin satu-satu dulu ada Pak. Satu-satu Oke. Pak, biar lebih enak. Oke, silakan Pak Yer. Ya, baik Pak Thomas. Terima kasih Pak Hon. Selamat malam. Pak Undarka, saya hanya ingin untuk dilengkapi karena saya yang kedua itu dari bagian yang ayat yang ke-10. Tadi Bapak di ayat 10 itu menjelaskan ada dua hal. Yang pertama, kuasa yang besar hanya pada Yesus. Lalu ada ayat di Efesus pasal 1. Nah, bagian yang kedua Pak Undarka, apa Pak Undarka ya? Itu Pak. Begini, saya tadi kalau mau penerapan Efesus ya, itu kuasanya tuh yang pertama tadi ayat 1, yang kedua tuh ayat 3 bahwa Yesus mendoakan kita. Ini Pak saya baca ya, biar kita mengalami kuasanya ya. Pasal 3 ayat berapa? Nanti di pasal 3 ketemu doa Paulus itu ya, ayat berapa, ayat 14 atau 16 langsung aja. Aku berdoa supaya 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut di dalam sehingga oleh imamu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam ya. Dan sudah Anda bisa tahu bahwa yang dipenuhi roh Allah sekali ya, bahwa dipenuhi kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak atau pikirkan sudah seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ini sebenarnya satu sisi bisa didoakan kuasa, tapi bagian ini dikatakan bahwa selanjutnya kita juga lagi ya. Iya Pak, putus-putus nggak jelas Pak. Oh, ya udah, bentar ya. Iya, suaranya hilang lagi Pak Hon, nggak kayak tadi barusan. Yang ini kok putus-putus.
Semoga bisa ganti seluler. Semoga jelas ini. Ya, ini jelas Pak. Silakan Pak. Ya, jadi kuasanya itu yang pertama sudah dibebaskan dari kuasa gelap karena kuasa Kristus sudah Yesus sudah dibangkitkan, ya. Artinya kita ikut dibangkitkan bersama Yesus. Yang kedua sudah didoakan, ya. Yang ketiga ini tetap Anda lakukan peperangan rohani secara pribadi, ya. Jadi konteksnya di situ. Jadi walaupun sudah korporat, sudah didoakan dan sebagainya, plus Paulus bilang akhirnya selanjutnya kau berjuanglah dengan kuasa Tuhan sendiri. Biar setiap orang itu termasuk jemaat yang paling sederhana, paling kecil imannya, mengalami peperangan rohani dan dia menang. Ya, ini penting. Gembala jangan salah. Seringkali kita ini hanya sebagian yang kita kerjakan, nuntun, mengcover, melindungi, menjaga. Tapi kita kurang melatih dia untuk dia bisa berjuang dan berperang, menemukan kuasa Tuhan dalam hidupnya sendiri. Bahwa kuasa kebangkitan itu betapa hebat kuasanya yang membangkitkan Kristus. Hebat. Kalau kita ngerti itu, plus pribadi sudah pulih, yakin, ngalamin, kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, wah, terus plong gitu. Kita akan melihat musuh kita geraknya seperti apa, kita bisa lihat. Kita nggak akan diadu domba, termasuk keluarga istri pun seperti apa, kita makin mengasihi dia. Makin mengasihi. Ini gangguannya buat kita ini, buat saya dan istri. Tolongin, Anda itu pemimpinnya di keluarga. Pokoknya begitu kita tersinggung, kita tahu. Ini tipuannya berhasil. Anda pemimpin, staf pemimpin harus yang mulai alert, sadar duluan. Kerja-kerja sadar dulu. Oh ini. Ya, tolong. Kalau Anda biasakan begitu dengan kuasa Tuhan, nanti Anda dan saya semakin mengerti tugas sebagai pemimpin, betapa dahsyatnya pertempuran setiap saat. Karena hari yang jahat terus itu perlawanannya. Ya. Nggak tahu ya, saya harap apa ya, pertempuran itu menggairahkan kita. Amin ya. Jadi nggak tenang-tenang ya, ada masalah kemiskinan, masalah kesulitan. Itu menggairahkan kita supaya Tuhan menyatakan kuasanya real. Iblis menipunya begitu selalu. Yesus mengumpan iblis untuk dia tampil keluar sendiri. Biar kita pengikutnya, muridnya ngerti, oh cobanya dia pasti urusan perut satu, urusan tahta dua, ya toh. Dia dibawa ke hubungan bait Allah. Yang ketiga pasti orientasi siapa yang kau sembah dalam hidup yang kau kejar apa. Gitu. Mungkin sementara gitu Pak Yan. Jadi tolong begitu Anda Yesus kita ditugasi untuk tolong setiap jemaat sekecil apapun juga, termasuk anak sekolah minggu, diajar dia berdoa untuk ngerti. Jadi yang pertama selalu saya tekankan, saya senang. Akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan dan kuat kuasanya. Nggak ada di luar Tuhan, kita nggak bisa. Itu bahasa aslinya kita minta Tuhan kuatkan kita dan kuasanya setiap saat. Karena pertempurannya hari jahat, setiap hari dia kerja. Ya, sementara begitu Pak Yer, nanti kita bahas di sini ya. Baik, terima kasih Pak Hon. Nah, ada para jenderal-jenderalnya harus seperti Triwira, menang. Biasakan gairah pertempuran dulu. Kalau nggak ada pertempuran, kita dibuat terlena, ngantuk, tidur, santai. Oke. Ada lagi? Ayo, para komandan. Ya, Pak Hendrik, silakan. Pak Hendrik, silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak, tentang video yang pernah saya sharekan itu. Kira-kira tindakan yang dilakukan pendeta yang melakukan apa ya, pengusiran itu, apakah dia terlalu jumawa ataukah karena apa ya, kurang doanya atau gimana itu kira-kira Pak? Yang mana videonya ya?
Loh, saya nge-share ke Zain. Sepertinya saya sudah share di YouTube. Oh, kelewatan mungkin. Saya mikirin yang lain. Itu ceritanya tentang pendeta. Pendeta itu melakukan pelepasan gitu. Nah, di pelepasan itu tindakan pelepasannya itu ya seperti itulah gitu kan. Nah, terus dari video itu ada yang menjelaskan bahwa pelepasan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan pelepasannya itu pun kalau dari narasi yang disampaikan dan video yang itu kuasa jimat-jimatnya apa itu nggak keluar gitu loh, Pak. Ini deh, saya ngomongnya agak hati-hati ya. Pak Edik pernah doa kelapasan? Doa pelepasan saya belum pernah. Nanti saya mau prinsipnya dulu ya. Doa pelepasan itu setahu saya sejak 84 saya belajar doa pelepasan. Doa pelepasan saya tahu sejarahnya masuk Indonesia itu tahun 84 atau 80-an masuk ke Indonesia dari Amerika. Ya. Rame itu. Orang-orang termasuk saya anak muda bertengking, orang sampai tumpah-tumpah dan sebagainya. Sampai beberapa gereja antipati. Ya, gini. Saya bilang begini. Anda perlu tahu ya, sebagai hamba Tuhan ya, dasarnya itu semua yang penting Anda tahu firman Tuhan. Ya, kita dasarnya. Pelepasan-pelepasan itu dimulai dari fenomena. Ya. Ada, Yesus Musir ada banyak. Ya, di Gerasa jelasnya ya, sampai Legion ya. Itu kakak 2000 lebih babi ya, atau yang bilang Legion 6000. Ya, gitu lah. Muncul kelepasan. Gitu ya. Apalagi banyaklah orang dirasuk ya. Iblisnya bilang belum waktunya, tapi dia akhirnya lepas. Saya mau cerita begini. Sebenarnya pelepasan itu, ini prinsip saya sebagai pelaku awal ya. Pelepasan itu sebenarnya itu hanya menolong saja. Karena kalau tidak ada kelepasan pun Anda bertumbuh dari cita-cita contohnya ya. Anda ini harusnya contohnya sama tuh. Di pikiranmu ada benteng-benteng siasat yang membuat Anda berhenti mengenal Allah pertumbuhan ini. Ya. Itu kan suruh menghancurkan Paulus. Hancurkan benteng itu. Jadi pelepasan itu harusnya, kalau saya bilang, yang pertama, kalau rohanimu tidak bisa tumbuh-tumbuh, Anda perlu cek. Biasanya ada yang ngikat, entah dosa-dosa tertentu, ya, dan sebagainya. Dosanya balik-balik terus, kalah terus. Nah, itu perlu ada yang menolong, artinya waktu itu mungkin iman kita bukan Tuhan yang kuasa Tuhan. Iman kita yang belum begitu kuat, perlu ada 2-3 orang nolong untuk melepaskan dosa itu sehingga Anda bisa maju dalam ya. Pelepasan kan dari ikatan. Kayak kaki kita diikat 1 meter lah benangnya itu sama iblis ya. Banyak orang nggak sadar kalau itu diikat oleh iblis. Tapi ketika kita mau melangkah maju, kita sadar, nggak bisa maju. Hal yang kedua, pelepasan itu tidak harus kalau Anda nekat tiap pagi saat teduh, firman, memuji nyembah Tuhan, lalu iblis-iblis itu di dalam hidup iblis, roh-roh yang nganggur kita akan keluar sendiri. Kalau Anda nekat, ya nggak ngerti Tuhan dan Yesus, aku pengen ngerti firman, terus maju nyembah Tuhan kudus. Itu roh jahat itu selalu masuknya ke babi ya. Jadi kalau Anda nyembah Tuhan, baca Alkitab, itu mau bait Allah sebagai kudus, nanti roh itu nggak balik lagi, nggak tahan keluar pasti. Nggak bisa tuh roh najis sama roh najis sama roh kudus nggak bisa bersatu. Di pikiranmu Anda baca firman, ubah pikiranmu,
seperti Roma 12 ayat 2, diberi dengan firman Tuhan, dia pasti pergi. Nah, kalau nggak pergi, itu perlu tolong berapa orang berdoa, ditolongin. Kuasa Tuhan lebih kuat, ya 1, 2, 3 orang kumpul, minta apa saja, yang kuat bisa lepas. Selanjutnya nanti di sini ngomong aja, biar lebih enak. Karena banyaknya, maaf ya, orang-orang komentar banyak-banyak itu yang tidak pernah melayani kelepasan. Jadi orang-orang yang ngomong sih itu kok perlu kelepasan, itu biasanya banyak diemnya kita. Ngomongnya dia. Karena memang maka muncul perdebatan. Ya, apalagi zaman saya dulu. Orang kalau diminumi oleh orang tua apa, itu harus muntah. Itu masalah tuh. Tapi pengalaman kami gitu, memang muntah gitu gini. Itu kan dokternya enggak ada. Saya bilang ya udah, enggak apa-apa. Ini enggak, buat saya itu kelepasan tidak begitu doktrin pokok, enggak penting. Penting atau tidak penting itu tergantung nanti setiap orang. Ya, begitu. Jadi saya enggak ngomong banyak-banyak, tapi saya bicara nanti kalau suatu saat, makanya saya ngomong ke dia. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh jadi udara. Ya. Latihannya modal kelepasan, itu paling gampang roh ngerasuk kita itu roh kerasukan. Jadi buat pendeta atau buat khususnya pendeta ya, Anda sebelum doa roh tersembunyi, roh menghambat di dalam, ya roh dosa terikat, kita latihan dulu ada roh kerasukan, Anda teking itu dulu. Nama Yesus keluar nggak roh itu? Halo, jadi tolong ada sekolah, ada apa yang ada orang kerasukan, Anda antusias mendatangin. Buyut saya, Anda tengking dalam nama Yesus. 1, 2 kali itu lepas, gimana kita makin teguh. Nanti Anda kan bisa ngerti yang menghambat apa sih? Ada nggak ikatan? Kelepasan dan melepaskan dari ikatan. Kalau ada ikatan ya nggak usah. Bagaimana tahu ikatan? Kita mesti mau maju dulu dari anak, hamba, sahabat mempelai. Maju-maju gak kita? Pokoknya tiap kali kita tidak bisa mentok di anak terus atau banyak cepat gitu kan. Mau jadi hamba aja susah kan? Betul nggak? Jemaat kita susah jadi saksi, bersaksi juga nggak begitu berani. Mungkin ada ketakutan apa ditolong. Tidak harus muntah sih. Kelepasan banyak sih itu, misalnya ada orang yang berpegang dari kitab Ulangan. Untuk kalau nenek moyangmu menyembah berhala, Tuhan akan mengutuk 3-4 turunan. Ya. Atau kita tahu kebenarannya. Untuk tema Yesus sudah dibebaskan, dilepaskan. Tapi ada orang tertentu, saya ngalamin bapaknya itu betul-betul kayak penghulu ya, penghulu itu kayak dukun loh, gerakan orang jadi udara. Memang nggak bisa maju-maju, baca firman nggak ngerti-ngerti. Didoain, dipatahin, bisa mulai ngerti. Itu case by case, bisa beda-beda Pak Hendrik. Tapi terima kasih ya, itu case-case yang pokoknya intinya Anda, kita, keluarga, jemaat tumbuh maju sempurna. Itu aja. Jadi ada 1-2 orang Anda bertahun-tahun orangnya begitu terus penasaran, ada apa Tuhan minta roh. Apa ya, tipuan apa yang buat mereka kok duniawi terus. Anda berdoa. Ya, berdoa minta hikmat Tuhan, berarti ngomong, ditolong orang itu. Banyak sih, katakan itu. Ya. Baik, Mbak Edik. Sip. Nanti kita lanjut di sini ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, ya saudara, tahu roh itu, Yesus bilang, ada iblis. Ini kalau orang barat yang logika, itu cuma dianggap tahyul. Tidak tahyul. Ya. Ada. Yesus, pengalaman Yesus dicobai oleh iblis muncul ya. Lalu dia berapa kali melepaskan orang dari kerasukan setan. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Pokoknya Anda berjuang dengan kuasa Tuhan. Lawan kita itu iblis dan antek-antek pemerintah, penguasa, penghulu, dan kalau jadi udara. Ingat ya, kata udara itu sama yang di pasal 1 ayat 3 dan 4 itu.
Bapa menyediakan berkat rohani di surga. Untuk kita ngerti yang rohani di surga itu dihambat oleh kuasa gelap itu. Sehingga kita nggak rindunya rohani dan surgawi. Maunya yang jasmani dan duniawi. Itu sudah tipuan dia yang paling sukses. Sudah ada dikuasai oleh dia. Lanjut. Kalau ada silakan Mbak Tuhan. Sahabat saya. Ya, silakan. Siapa lagi? Angkat tangan dulu. Ada? Tadi Pak Immanuel. Tadi Pak Tim ada Pak Tim. Yang dari jauh juga boleh nanya ya. Boleh. Silakan, siapa? Ini menarik sekali ya, karena baik itu kita sendiri mengalami kemenangan, ya, juga untuk kita dalam pelayanan. Mungkin nanti kalau tatap muka ada yang minta dilayani pelepasan, boleh juga Pak ya. Yang mau pelepasan di rumah doa puasa dulu ya, biar dagingnya agak lemas. Kalau mau pelepasan harus doa puasa dulu dari rumah. Ya, nanti kita bareng-bareng puasa Pak. Kalau ada yang minta doa pelepasan, mungkin bisa chat secara pribadi ya, supaya nanti kita bisa ambil waktu Ya, puasa harus sama-sama. bareng-bareng. Kalau Anda ada private juga boleh pribadi saja. Ya, kadang ada katanya yang agak pribadi sekali, ya, itu ya pribadi nanti. Tapi intinya Anda banyak orang dilepaskan, saya dulu pengalaman saya, tidak maju ya nanti balik lagi. Harus maju. Satu orang keluar, kalau kita nggak ngisi, nge-firman sungguh-sungguh, balik bawa temannya, berapa? 7 jadi 8. Pengalamannya untuk pelepasan itu aneh-aneh. Itu tidak bisa didoktrinkan. Tiap orang ganti-ganti, tiap orang hamba Tuhan yang pelepasan saja beda-beda. Pokok intinya kita mau buat orang itu maju berbuah lebat. Baik, ayo, ada lagi. Musuhmu bukan darah dan daging, itu penting ya. Dan ditipu oleh iblis. Ya, silakan jangan ragu-ragu. Siapa lagi? Ini kesempatan ya. Kalau bertanya bukan berarti perlu dilayani pelepasan. Ya, Pak Uruk Jadi silakan. Iya, malam Pak Ondarka dan teman-teman semua. Malam, Pak. Ya, saya mau tanya, kuasa yang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu sama nggak dengan senjata-senjata rohani yang ada di kitab Efesus? Terima kasih, Pak. Istilah kuasanya yang di ayat 10:6 sama yang itu agak beda, tapi intinya hampir sama ya. Yang di Kisah 1:8 itu pakai dunamos, yang ini pakai kratos gitu ya. Yang ayat Kisah 1:8 itu mau menunjukkan begini. Sebenarnya setiap orang yang sudah terima Yesus, dalam hal ini Roh Kudus ya, itu sudah diberi kuasa untuk menjadi saksinya. Artinya ketika kita terima Yesus, ngaku dosa, itu kuasa itu betul-betul membuat kita tuh nggak pengen dosa lagi. Sehingga kita bersaksi tuh, aku ini dilepaskan dari dosaku sama Yesus. Nah, pengalaman ini yang jarang kita bimbing ke orang-orang yang terima Yesus sejak awal. Jadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi apa? Perubahan hidup kita. Jadi saksi Kristus. Dosa katanya yang lama kita menang. Orang yang gampang aja lah, orang dulu suka nipu, bisa nggak nipu lagi. Orang yang minum mabuk atau kata rokok bisa nggak pengen lagi. Itu kuasa itu. Orang dulu nggak cinta firman, cintanya baca yang nggak benar, buku kuno tapi ini mulai cinta firman Tuhan.
buat kita pokoknya jadi saksi itu kita ngalami bahwa Roh Kudus, Roh Yesus itu mengalahkan segala dosa, kemalasan kita, kebodohan kita, dulu malas belajar, sekarang mau belajar dan sebagainya. Gitu, Pak. Kalau orang sudah ngerti begitu, dikasih tahu perlengkapan senjata rohani, wah itu luar biasa itu. Ini pribadi, itu hampir seperti ayat 10 pasal 6 tadi. Pribadi yang berkuasa dulu. Kalau itu nggak ada, Anda dikasih perlengkapan senjata rohani, ya nggak mau ngambil. Ngambil pun nggak ada gunanya. Karena kita, hati kita nggak melekat betul 100% percaya kuasa Yesus. Kalau dalam kita udah ngalami kuasa Kristus dulu, pakai perlengkapan senjata rohani, wah itu menangkan banyak orang dan kita kan level sempurnanya kita kan antusias sekali. Jadi dua yang Paulus jadi sampaikan ke 1:8 itu hampir identik dengan yang ayat 10. Kuat dalam kekuatan kuasanya, ya. Jadi kuasa pribadi dulu. Kita ngalami dulu, jadi saksi dulu, berubah, baru kita bisa tolong orang. Bisa penginjilan. Ingat ya, kuasa itu yang pertama kali Roh Kudus Yesus dalam hidup kita, itu membuat kita jadi, dia pengen mengubah kita jadi saksi dulu. To be, jadi saksi itu to be. Tapi banyak orang terima Yesus, terima Roh Kudus, maunya bersaksi dulu. Tidak. Bukan bersaksi dulu, jadi saksi dulu. Kita ngalami betul menang, baru kita bersaksi. Orang belum sudah bersaksi dulu, lo jatuh lagi yang hal yang sama. Ya. Kalau sudah seperti itu, dia jadi pedang roh firman Allah, baca kitab terus, itu pedang rohnya lo makin kuat ya. Makin bisa mengalahkan tipu mujizat iblis. Dan banyak orang dimenangkan. Sederhananya begitu Pak, jadi. Ya, terima kasih. Jadi, Terima kasih Bang. Ada dua hal. Ya, kuasa pribadi itu Tuhan mengurusi itu, akhirnya ya selanjutnya kita ini harus kuat dalam kuasa Tuhan. Baru setelah itu melangkah di hadapan senjata Allah, kita pakai semua, kita ambil, lebih dahsyat. Tapi orang enggak ngalami apa, menyerahkan hidupnya, kuasa Tuhan mengubah hidup kita lebih dulu. Dipakai senjata yang luar biasa pun nggak ada gunanya. Kita masih kalah, masih ketakutan dengan masa depan, masa hidup kita nggak bisa. Batin kita menang dulu. Ya. Kalau masih ada lanjut Pak, silakan. Ya. Saya tadi Pak Undarka mungkin perlu dijelaskan ya. Saya tadi pagi itu ditelepon teman hamba Tuhan. Dia habis ikut seminar penginjilan. Dia sangat diberkati sekali. Nah, ini ada hubungannya yang ditanyakan Pak Purjadi tadi. Ini hamba Tuhan ini orang Protestan ya, bukan orang karismatik. Nah, jadi dia sampaikan bagaimana dia pelayanan di daerah Jawa Barat. Ya, itu banyak orang-orang disembuhkan, ya. Sampai itu videonya ditayangkan, dia bikin perjamuan kudus itu di kebun, itu yang datang itu ribuan orang. Ya, ada orang mati dibangkitkan, murid-muridnya itu ya juga dipakai dalam kuasa. Nah, orang ini menjelaskan seringkali dia bilang gini, hamba Tuhan, seringkali kita orang karismatik itu hanya menggunakan, banyak orang Kristen itu sering menggunakan karunia-karunia roh saja, tetapi tidak memakai otoritas yang Tuhan berikan. Nah, mungkin yang 1 Korintus ayat apa, yang kisah 1 ayat 8 tadi itu apakah otoritas? Ya. Kalau Efesus 6 ayat 10 tadi itu kan sepertinya kayak apa ya, pertumbuhan rohani ya Pak ya. Gitu. Karena akhirnya gitu. Jadi dari sebuah perjalanan ya, kalau dalam terjemahan lain kan dikatakan ya, hendaklah kamu dikuatkan kan, seperti tadi Pak jelas Pak Bondarka. Jadi sebuah proses gitu. Terima kasih Pak. Mungkin perlu dipertegas.
Ini dalam bahasa Indonesianya ya, kuasa memang berbagai macam dalam bahasa aslinya ya. Yang Pak Thomas masukkan dengan otoritas itu sebenarnya itu lebih cocok yang di Yohanes 1:12. Siapa percaya pada Yesus itu ya, diberi kuasa. Itu otoritas. Ya. Kuasa sejak itu kita sadar dari anak Adam pertama jadi anak Adam kedua. Status anak Allah itu Anda pegang baik-baik. Jadi Kristen itu artinya kita sudah sekarang anak Allah. Wakil kerja juga di dunia ini. Nah, kuasa yang di Kisah 1:8 itu yang dinamos, itu kuasa yang itu yang pertama ya kali ya. Kita punya otoritas dulu, lalu betul kuasa yang akan kita disalurkan kuasanya untuk bergerak keluar. Sebelum bergerak keluar, dia kuasa itu turun, kuasa itu betul-betul mengubah yang lama jadi baru, baru. Dosa lah, terutama dosa. Kalau yang pertama otoritas itu gini, ya. Misalnya teman saya suatu saat itu, ini orang Indonesia Timur itu ya, teman di kampus dulu. Di Jakarta dia nggak tahu naik kereta api berebut apa, sama tentara itu singgungan. Jangan ini fakultas hukum ya, ngerti? Ribut sama tentara itu. Dia bilang apa? Oke, berantem, copot bajunya. Tentara itu juga sableng, copot bajunya. Dia berantem. Kalau dia berantem dengan tentara yang pakai seragamnya, otoritasnya dia sebagai alat negara, dia salah. Yang paling kita sering kali pakai itu gini, seorang kurus ya, bapak tua kurus ya, tapi kok dia polisi, masih belum pensiun itu ya, dia pakai seragam polisi, di tengah jalan ada truk besar, mau ngebut dia stop, truknya berhenti harus. Walaupun polisinya kurus itu ya, kecil, tapi dia pakai seragam, berhenti. Karena kalau dia nabrak orang itu, sama negara urusannya. Nah, kita di otoritas kita ini, iblis takut sama hondarka, itu bukan hondarka, bukan. Karena saat saya terima Yesus, saya mengenakan pakaian kerajaan surga, anak Allah. Jadi begitu iblis lihat saya, loh, sekarang kok berubah? Dia mengenakan pakaian anak Allah. Pergi dia. Itu yang namanya otoritas. Nah, yang Kisah 1:8 itu kita pakaian itu kan awalnya ya pakaian, tapi kan ada polisi itu kan ada pendidikannya itu. Ya. Jadi Anda layak mendapat pakaian itu karena segala ya ini gelap pada terang toh yang ajaib. Jadi Petrus bilang apa? Ada lagunya itu ya. Memanggil kau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Merubah perbuatanmu yang gelap itu. Ini nggak bisa pakai di luar. Di luar iblis takut, tapi di dalamnya ada kuasa. Engkau dipantaskan, dilayakkan menjadi tentara kerajaan Allah. Supaya kita bisa jadi saksinya. Kalau kita ngomong sama Yesus, itu juru selamat, dia penyembuh, memang kamu pernah disembuhkan. Pernah. Nah, kuasa dinamos itu kuasa yang menggerakkan. Melepaskan orang dari dosa. Nah, orang yang mau lepas dari dosa harus lepas dulu. Dia bisa nolong orang itu. Ya, yang di Efesus 6 ayat 10 itu konteksnya setelah Anda dan saya belajar semua pasal 1 dan pasal 6 ayat 9, ngerti ya, kuasanya besar, itu akal, dan kami lepas dari kuasa gelap kepada anak Allah dan sebagainya, ngerti begitu. Sekarang saatnya selanjutnya engkau mulai belajar bertempur sendiri. Ya, sudah tahu otoritas, namanya saksi kuasa. Sekarang gunakan itu, diperingatkan, kasih tahu, peperanganmu itu setiap saat iblis nggak akan tenang. Begitu kita di Kristen, kita mau menang atas dosa, dia membuat kita nipu kita supaya kita balik dosa lagi. Kalau bisa, dia pengen kita nyopot pakaiannya anak Allah itu.
Kita banyak orang dosa tertujuan, aku nggak layak lagi jadi hamba Tuhan. Udah aku mau meninggalkan Kristus. Itu tujuannya dia. Filipi dikatakan, berarti ya, dulunya kok rohani. Sekarang kenapa balik ke dagingan lagi? Jadi 3 hal ini harus diurutkan. Nah, setiap pendeta harus bisa mengajar begitu. Puji Tuhan orang dimenangkan banyak orang. Ya. Otoritas penting, kuasa penting, tapi yang lebih penting lagi, Matius 28, jadikan dia murid, diajar firman. Nggak ada kuasa-kuasa begitu aja, itu dibiarkan balik lagi. Nggak bisa orang lahir baru nggak diajar firman. Ingat ya tadi Matius 4 ya, iblis yang pertama kali itu, Yesus diumpankan oleh Roh Kudus, iblisnya muncul. Lucifer yang muncul itu, lawan Yesus. Dijebak muncul dia. Ya. Yang pertama kali dia ngajarnya firman. Mulai dari itu makanlah firman supaya kau kuat. Karena tipuannya itu terlalu banyak. Dia sejak lama, walaupun dia dikalahkan oleh Tuhan ya, sudah kalah secara otoritasnya. Tapi dia tipuannya banyak sekali. Kalau Anda tidak baca firman Tuhan terus, maka itu kan menyingkapkan banyak segmen. Kuasa satu hal. Ada hikmat. Ada kasih. Ada pengharapan. Banyak faktornya lain. Tidak hanya kuasa terus. Jadi kita doakan teman-teman kita yang sedang penginjilan mengalami kuasa itu, didoakan supaya dia bisa memuridkan. Dirintis dari satu jemaat terus bertumbuh dari anak hamba sampai mempelai. Kalau berhenti ya berhenti. Anda kalau orang misi ngerti ya, apa ya? Kita punya sebenarnya begini. Mujizat itu hampir jarang korelasinya dengan pertobatan. Hampir tidak banyak yang nyambung dengan pertobatan. Contohnya orang kusta gampang lah. Orang kusta sembuh semua, satu yang balik. Kalau Anda ngerti banyak hal, pengalaman di lapangan ya, setahu saya juga ngalami, orang yang mujizat itu, kalau nggak kita muridkan, biasa lagi, atau bahkan kembali lagi. Makanya perintah Mata Agung itu jadikan mau bangsa, murid dulu, murid. Pencetusnya banyak, mujizat, kesembuhan, berkat, oke, pencetusnya. Tapi sudah lahir baru, anak berlahir, dikasih susu, disape, diajar berjalan, itu diajarkan. Kalau penginjil nggak kuat, maunya PI terus ya kasihkan gereja, gembalanya kasihkan gembala yang ngurusi PI. Lahir baru kasih gembala. Nah, biar dia cari jiwa terus. Dia jabatan penginjil loh, yang kelima rasul, yang ketiga rasul, nabi, pemberita Injil, dia bekerja terus. Nah, dimenangkan serahkan ke gereja, gembala dan pengajar. Didewasakan, dia jadi hamba, dia utus kembali, dia keluar dunia, menangkan orang lain. Yang bagus pertanyaannya Pak Thomas ya, nyatanya. Jadi harus simultan, Anda belajar banyak perkara, jangan cuma satu. Ya. Karunia penting, ada buah roh, banyak aspeknya itu. Efesus paling lengkap Efesus. Efesus 1 sampai 6 itu ada kan. Ayo kalau luar biasa. Yang pertama kali itu berkat rohani di surga. Mulai kecaknya gampang lah. Begitu dia jadi anak Allah, kerinduan dia harus ngerti. Kamu ini disiapkan berkat rohani yang ada di surga. Tapi ada yang mujizat, lalu berkat. Pikirannya kan duniawi dan jasmani dan duniawi. Nanti sakit, takut dia. Ya banyak orang sakit dan sembuh juga banyak, tapi minta Tuhan diakui iman yang teguh untuk terus bertahan sampai akhir. Oh iya, sakit nggak sembuh tapi Anda tetap pelayanan, tetap jadi saksi kan luar biasa itu. Kayak Paulus kan nggak sembuh-sembuh, Tuhan tarik ini di dalam daging, tidak. Kelemahan kuasa pun nyata. Nah, gembala dan pengajar itu belajarnya terlalu banyak. Jadi ada kok belajar Efesus, pengajar Efesus ya, sampai 6 jangan 1, 2, 3, 4, 5 lupa. Nggak boleh. Itu semua ya baru akhirnya. Selanjutnya sekarang, ayo masing-masing orang pribadi kuat dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Karena engkau akan berperang rohani setiap saat. Iblisnya itu nyerangnya bukan pas di jemaat minggu enggak. Nyerangnya pas sendirian kita ini. Nah, seringkali kita yang paling lupa itu.
Kita lupa ngajak jemaat, kalau engkau begitu di Kristen, itu engkau harus jadi tentara kerajaan surga perang. Kita nggak mau perang, iblis merangi kita. Malah musuhnya seneng dong. Kalau Anda nggak ngelatih jemaat perang, iblis makin senang. Nah, Anda lihat aja, pokoknya iblis nggak makin duniawi, nggak makin bertumbuh rohani, diajak maju, malah Allahnya tertutup ya. Mungkin rajin, tapi kena elah zaman kan, di 2023. Rajin beribadah, tapi mengingkari kuasanya. Baca Alkitab, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Itu awas-awas kita ya. Jadi gembala itu matanya harus jeli, lihat satu persatu. Apa yang iblis sedang nyerang apa, harus jangan sampai kita terbentur oleh darah dan daging orang-orang tersebut. Ya. Itu berapa kali saya cerita ya. Kalau orang yang bagian misi ini melahirkan orang lahir baru cepat, tapi gerejanya ini agak lambat. Makanya ini bagiannya sains begitu. Nolongin cepat, jadi apa? Mereka juga misi kembali, keluar lagi, membawa jiwa lagi, ada dewasa kan cepat. Jadi semua kerjasama antara penginjil, gembala. Bagus Pak Thomas, terima kasih. Ya, infonya tepatnya di mana jangan dibocorkan ya. Nanti kita baca di sini ya, lebih dalam. Baik, kalau masih ada lagi terakhir. Ya, silakan kalau masih ada silakan. Kita berdoa, Anda mulai sebagai komandan, jaga-jaga pada seluruh domba. Iblis sudah masuk demikian dalam, menipu kita semua. Kita ributnya sama darah dan daging, sama manusia sesama kita. Oh Yesus. Silakan masih ada? Kok sepi? Sudah semua ya? Masih ada siapa ini? Oh, diam semua, udah ya? Oke? Masih ada satu lagi? Kalau masih ada, silakan Pak. Ya, apakah masih ada? Ya, beberapa ada jadwal doa malam bersama jemaat, jadi izin. Ya, live duluan. Halo? Ya, mungkin. Bagaimana? Bagaimana Pak Thomas? Oke? Iya Pak, mungkin kesimpulan Pak. Sudah. Baik, kalau nggak ada, saya berdoa ya. Saya tutup ya. Iya Pak, silakan. Baik, nanti pengumumannya berarti ini tanggal berapa? Tanggal 3, tanggal 4. Nanti sensinya tanggal 17 tahun 18 ya. Oke, baik kita berdoa yuk. Tuhan, biarlah penutup Efesus ini betul-betul menjadi puncak dari segalanya yang kita belajar selama setahun lebih ini. Kami ngerti kebenaran, tapi seringkali kami lupa kalau ada musuh yang selalu menipu kami. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi satu sisi kami melihat musuh bisa menipu banyak hal sehingga kami ini ya begini terus. Tapi bersyukur malam hari ini Tuhan. Engkau ingin kami ini kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa supaya kami ini bisa melihat tipuan iblis yang nggak pernah kami bisa lihat
Kalau kami nggak di dalam Engkau, kami nggak bisa lihat iblis seperti apa, nipunya seperti apa. Kami sibuk urusan jasmani terus. Tapi kami mau tinggal dalam kekuatan kuasa Tuhan, Kau bentuk kami. Kami mulai bisa melihat kuasa si jahat itu. Bagaimana mereka mulai menipu banyak orang, termasuk mungkin kami, Kau tipu. Kami hanya melihat manusia-manusia saja. Kami tersinggung, kami jengkel, kami kadang mau menyerah. Tapi kami tidak ngerti bahwa sesungguhnya ada dalam di balik itu. Yang bisa kami lihat, kami kalahkan yang di dalam Tuhan dan kekuatan kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Dan bersyukur Kau siapkan perlengkapan senjata Allah. Supaya kami tidak sekedar bertahan, tipuan iblis, tapi kami bisa mengalahkan dengan firman Tuhan yang hidup. Tuhan teguhkan kami, supaya kami tetap berada di dalam tempat di mana kami bersama dengan Kau tetapkan di mana kami ada. Bahwa kami nggak boleh tidak ditipu oleh iblis, kami bergeser keluar mengandalkan diri kami sendiri. Kami tetap dalam pertahanan kami bersama dengan Kau Yesus. Kami nggak mau menyerahkan kepada iblis. Apa yang sudah kami pegang, kami tidak akan lepaskan lagi. Tolong Roh Kudus. Apapun senjatanya berat, kami tetap terus pegang. Supaya iblis tidak bisa menipu kami. Bersyukur Yesus. Dia perjanjian baru Kau menunjukkan bahwa iblis tipunya seperti apa. Terima kasih untuk Engkau rela dicobai oleh iblis 3 hal. Kami mengerti itu tipuan dia. Urusan perut, urusan harga diri, dan urusan ngejar prestasi dalam rohani. Sadarkan kami bahwa peperangan ini setiap saat. Dan ampuni kami setiap kali kami hanya berdoa buat jemaat, berbayi mereka, mengcover mereka, tapi kami lupa menyiapkan mereka ini masuk dalam peperangan rohani. Kami selalu hanya berdoa ketika jemaatmu kalah makin habis. Ampuni Tuhan Yesus. Sekarang kami mengerti bahwa kami akan menolong mereka kembali, menguatkan mereka, mengajar mereka untuk berperang mengalahkan kuasa-kuasa gelap itu. Dan kemenangan Kau janjikan, kami akan tetap berdiri teguh. Beri kami pengalaman menang dalam peperangan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Latih kami bisa melatih keluarga dan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semua. Firman-firman yang kami belajar semalam ini mungkin putus-putus, Tuhan yang menolong untuk didengar kembali, nyambung-nyambungannya atau khusus yang menolong dengan Efesus 6, 10-13 ini. Hikmat-Mu, Roh Wahyu-Mu menolong kami semua. Kembalikan kami, kalau Kau izinkan, tanggal 18 Maret untuk kembali sensi di tempat ini, Tuhan. Terus beri kami hati yang rindu, hati yang terus mau belajar, karena kami tahu musuh ini terlalu licik. Kami saling sharing menguatkan. Terima kasih. Ajar mulai hari ini kami hidup dengan kuasa Tuhan, mengalahkan kuasa-kuasa tipuan iblis terhadap diri hidup kami, dan keluarga kami, dan jemaat yang ada. Beri pengalaman menang bersama dengan pertemuan semakin dahsyat, kami tahu kemenangan semakin besar kami akan rasakan itu. Haleluya. Kami nggak perlu takut. Kami belajar menyiapkan batin kami, mental kami sebagai pemenang, penakluk dalam kuasa Tuhan tentunya. Terakhir kami persilakan kuasa menguatkan kami, Tuhan Yesus. Kami tidak akan keluar dari pelindungan Tuhan. Kami tidak akan keluar dari rencana keselamatan-Mu. Kami tidak akan keluar dari firman-firman-Mu, Tuhan Yesus. Hidupkan kembali firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami semua demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat malam teman-teman Pak. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Sambil di jalan. Di jalan. Tuhan berkati Pak On, Pak Thomas semuanya. Oke, Tuhan berkati.